Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Shalom dan salam kebajikan. Bagaimana kabarnya adik-adik mahasiswa hari ini? Semoga tetap sehat walafiat tanpa kekurangan sesuatu apapun. Baik, pada video sebelumnya kita membahas tentang archaeobakteri dan bakteri. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang jamur. Salah satu mikroba yang juga memiliki banyak manfaat dan peran dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan kemana-mana, saksikan video ini hingga selesai. Oke, kita lanjutkan pembahasan kita tentang reproduksi dari jamur. Nah, secara umum jamur itu memiliki dua jenis reproduksi. Yang pertama aseksual dan seksual. Ya, kita bahas yang aseksual. Aseksual itu adalah proses reproduksi dari jamur tanpa melibatkan atau tanpa peleburan sel gamet jantan dan sel gamet betina, tanpa peleburan sama sekali. Pada seksual ini dibagi menjadi tiga, ada ya fragmentasi miselium, ada pembentukan sporanya secara langsung, ya kemudian yang ketiga tunas. Ya. Kalau fragmentasi miselium artinya kita melakukan potongan-potongan, artinya dalam miselium itu adalah kumpulan dari hifa-hifa dari jamur yang membentuk miselium. Nah, miseliumnya kita potong-potong dan kita pindahkan ke media pertumbuhan yang baru, maka dia akan tumbuh dan berkembang, gitu ya. Kemudian yang kedua, jamurnya itu langsung membentuk spora, ya, tanpa adanya peleburan sel gamet jantan dan betina, ya, dia langsung membentuk spora. Sedangkan yang ketiga tunas. Nah, tunas ini hanya terjadi pada khamir, ya, hanya terjadi pada khamir. Jadi satu single cell itu akan keluar sel-sel baru, ya, dari tubuh induknya, ya, tubuh induknya itu nanti dia akan lepas sendiri ketika sudah matang secara fisiologis, gitu ya, secara mungkin morfologi, ya. Nah, dia akan memisahkan diri dengan induknya, gitu ya. Jadi itu konsep dari tunas pada khamir, ya. Jadi satu sel khamir, ya. Kemudian jamur ini akan membentuk individu baru, maka akan membentuk pada tubuhnya itu akan membentuk sel-sel bakal anaknya, gitu ya. Nanti ketika sudah matang, ya, baik morfologi dan fisiologi, dia akan melepaskan diri dari tubuh hidup. Nah, jadi itu adalah perkembangbiakan jamur secara seksual. Nah, perkembangbiakan jamur secara seksual itu berarti spora yang terbentuk, ya, spora yang terbentuk itu berarti hasil dari peleburan sel gamet jantan dan sel gamet betina. Nah, pada jamur kita tidak mengetahui mana yang jantan, mana yang betina, sehingga beberapa peneliti, mungkin ahli-ahli jamur, lebih menggunakan kata-kata jantan atau betina atau sel gamet positif dan negatif, ya, karena antara negatif dan positif atau jantan dan betina itu kita tidak bisa membedakan, ya. Jadi sekarang kita pakai aja sel gamet jantan dan gamet betina. Nah, gamet jantan dan gamet betina ini dibagi menjadi tiga proses. Yang pertama plasmogami, yang kedua kariogami, dan yang ketiga masuknya ke dalam fase mitosis, ya. Nah, pada plasmogami yaitu ketika antara sel gamet jantan, sel gamet betina menyatu, ya. Ciri-ciri utamanya yaitu plasmanya menjadi satu. Jadi plasma selnya atau cairan yang berada di dalam sel itu awalnya itu menjadi satu, ya. Itu ciri utama dari plasmogami. Sedangkan kariogami setelah penyatuan cairan yang ada pada sel jantan dan betina, gitu ya, setelah penyatuan, nah baru diikuti dengan peleburan inti selnya, ya. Kalau plasma kan cairan tuh, ya, cairan plasmanya, sedangkan yang kariogami inti selnya. Inti selnya menyatu. Nah, setelah menyatu, nah sifatnya masih bersifat diploid karena ada dua sel menjadi satu inti selnya, ya, itu masih diploid.
Kemudian masuk ke proses yang ketiga, ya ketiga ke fase meiosis ya. Kalau pada meiosis ya, hasilnya adalah produknya adalah spora-spora dengan sifatnya itu sudah haploid. Kalau pada proses karyogami, pada proses plasmogami, peleburannya itu masih bersifat diploid ya, sedangkan pada meiosis nanti sudah dipecah lagi, nah nanti sifatnya menjadi haploid. Baik, kita lanjutkan ke pembahasan tentang bagaimana sih klasifikasi dari jamur ya. Klasifikasi jamur itu ada dua kelompok besar. Yang pertama perfect dan imperfect. Kalau perfect ya artinya kita sudah mengetahui dari reproduksi seksualnya, kita sudah mengetahui ya. Sedangkan yang imperfect itu kita masih belum mengetahui reproduksi secara seksualnya ya. Jadi ada dua, itu jamur imperfect dan perfect. Nah, kalau yang perfect itu dibagi menjadi tiga ya, jamur perfect ya. Pertama Zygomycetes, yang kedua Basidiomycetes, yang ketiga Ascomycetes, yang keempat Deuteromycetes ya. Masing-masing pengelompokan ini ya pada fungi perfect ya, empat kelompok besar ini masing-masing memiliki sifat-sifat yang spesifik ya pada dirinya, sehingga dibedakan bisa satu jamur dengan jamur lainnya. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita tentang arti penting dari jamur ya. Kita akan bahas secara ringkas saja. Nah, salah satunya ya dalam penggunaan jamur yaitu jamur bisa digunakan untuk meningkatkan dari nilai gizi dari suatu makanan ataupun produk yang akan dikonsumsi. Itu salah satunya itu dalam pembuatan tape ya. Nah, tape itu yang digunakan adalah jamur uniseluler atau biasa kita kenal sebagai khamir ataupun ragi ya. Jadi ragi ini digunakan dalam pembuatan tape. Kemudian pembuatan tempe contohnya ya. Tempe itu menggunakan kelompok jamur yang masuk ke dalam Zygomycetes, yaitu jamur Rhizopus ya. Kemudian jamur juga digunakan untuk sebagai bahan perombak bahan-bahan organik, terutama yang berada di dalam tanah, sehingga bentuknya itu lebih sederhana dan bisa dimanfaatkan oleh tanaman ya. Kemudian bisa digunakan sebagai pupuk biologis, artinya dia mampu mengikat unsur-unsur hara yang di dalam tanah sehingga diberikan ke tanaman ya, sehingga tanaman lebih sehat ya, lebih cepat berbunga, mungkin lebih tahan terhadap serangan penyakit ya, terutama penyakit-penyakit yang menyerang di sekitar perakaran. Nah, kemudian sebagai penghasil antibiotik dalam bidang kedokteran ya, contoh itu Penicillium chrysogenum dan notatum ya, digunakan sebagai penghasil antibiotik, kemudian digunakan sebagai salah satu produk konsumsi, artinya memang jamurnya sendiri yang kita makan. Beda dengan tape ya, tape ataupun tempe ya, aktivitasnya itu yang dimanfaatkan terhadap tapenya ataupun terhadap kedelainya. Sedangkan kalau yang memang sebagai sumber konsumsi ya, artinya memang jamur tersebut yang kita konsumsi ya, itu bisa jamur kuping ya, jamur merang ya, dan lain sebagainya. Bahkan ada jamur yang digunakan sebagai obat-obatan gitu ya, obat-obatan untuk meningkatkan kekebalan tubuh. Kemudian ada juga sifatnya itu simbiosis jamur dengan alga gitu ya, atau biasa kita sebut dengan lichen. Lichen ini ada sebagai salah satu indikator pencemaran udara ya. Jadi lichen ini adalah bisa digunakan sebagai salah satu indikator untuk mengetahui apakah suatu daerah ini memiliki kualitas udara yang relatif bersih ataupun yang sudah terkontaminasi oleh asap-asap ataupun limbah-limbah dari industri-industri yang besar gitu ya. Kemudian lichen ini juga digunakan sebagai sebagai tumbuhan perintis gitu ya, tumbuhan perintis sebelum munculnya tumbuh-tumbuhan yang lain gitu ya. Jadi dia dari suatu daerah, apabila itu daerah tersebut misalnya kering, terlalu ekstrim, nah dengan adanya lichens ini ya, nanti lichens ini akan membantu dari suatu daerah tersebut yang awalnya itu tidak bagus, terlalu ekstrim, bisa menjadi lebih berkurang daya ekstrimnya, karena
tumbuhnya lichen tadi ya akan menyebabkan tumbuhan-tumbuhan lain itu masih bisa survive. Kemudian bisa menyebabkan penyakit juga pada manusia ya, baik hewan, tumbuhan ataupun manusia gitu ya, yang disebut dengan patogen. Kalau patogen itu definisinya adalah sebagai sumber penyakit. Kemudian bisa sih digunakan sebagai senjata biologis ya, artinya kita menggunakan jamur tersebut untuk memerangi suatu negara tanpa harus berperang dengan negara tersebut gitu ya. Jadi itu salah satu arti penting dari jamur ya. Bisa jadi dengan adanya teknologi sekarang banyak lagi ditemukan jenis-jenis jamur, kemudian pemanfaatannya juga relatif lebih luas. Baik, cukup sekian dulu pembahasan kita hari ini tentang jamur. Jadi bagi dari mahasiswa yang pengen melihat chapter per chapter dari bahasan tentang jamur ini dapat dilihat pada box deskripsi di bawah. Terima kasih banyak telah menyaksikan hingga selesai, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di lain waktu. Bye-bye.